bunyi lu tuh beda. Lu nggak janjian sih, sekali lagi gue yang bayar mereka semua. Lu makanya nabung biar lu punya penghasilan juga kayak gue. Tuh, nih beda nih. Lihat rame. Lu sepi ya. Karla goceng-goceng satu orang ya. Goceng. Susah kalau punya Ceban. 500.000. Oke, seperti biasa, yang namanya Tonight Show kita ya. tidak hanya memberikan hiburan tapi juga informasi-informasi yang berguna. Lihatlah wajah-wajah haus pendidikan dan wawasan, Vincent, ya kan? Kita berikan berita-berita yang menyegarkan hati kita. Menambah wawasan Di Tonight Headline. Tonight Headline. Berita pertama. Motor ini bisa berjalan sejauh 500 km hanya dengan seliter air. Wih. Jadi ada seorang warga Sao Paulo namanya Ricardo Azevedo berhasil membuat temuan sepeda motor yang bisa berjalan dengan menggunakan air sebagai bahan bakar. Motor ini tetap menggunakan bensin, jadi air untuk diminum oleh Azevedo ini. Bukan gitu. Aku kirain. Itu mah spesialnya apa? Bukan seperti itu. Azevedo menjelaskan jika T-Power H2O. H2O. Bahasa Inggrisnya H2O. Ya kan? Dibuat dengan sistem pembakaran mesin yang mirip dengan yang terjadi dalam aki mobil. Proses ini sendiri memang dapat menghasilkan listrik dengan memisahkan zat hidrogen dari molekul air. Hal inilah yang disebutnya menyebabkan pembakaran di dalam mesin dan melepaskan energi untuk memutar roda sepeda motor buatannya. Wah, canggih nih. Wah, berarti ramah lingkungan dong ya? Ramah. Lingkungan. Ya benar kan? Tuh, cuma dengan air doang? Iya. Airnya air spesial dari pegunungan di daerah sana ya? Enggak, itu air kotor tuh lihat tuh. Wow. Gimana kalau diisinya? Waduh. Tapi itu penemuan yang sekali lagi ramah lingkungan juga ya. Bener loh ya. Itu kan pakai air biasa ya? Iya, Bang. Gimana kalau kira-kira motor itu diisi pakai air aerobik? Jadi diisinya pakai aerobik gitu. Oh my God. Mau contoh? Nggak usah Nggak usah contoh, ngapain contoh orang motor? Headline berikut. Motor ya! Tadi bilang nggak usah. Lo jadi tukang bensin. Ceritanya gue belagu, pakai air aja bisa ya. Oh, iya, Lo tukang bensin ya? iya, iya. Ya gue naik motor ya. Ya, nyalain dulu deh. Belum kan begini baru cet. Ini baru muter kunci. Nggak pernah naik motor nih. Muter. Dah, yuk. Engkolnya sebelah sini. Sabar kenapa sih? Sabar. Ini baru mau jalan. Kelamaan. Ya, sabar. Yuk. Nah, udah nyala, yuk. Isi bensin Bang, isi bensin bang. Berapa liter? 20 liter. Oke. Dari 0 ya? Iya. Iya. Saya mulai dari 0 ya? Oke. Ini dong, motor di sini. Kan ini. Nyala, masukin dulu. Stop. Masih zaman pakai bensin. Motor gue mau pakai air. Ya kan? Orang bisa sombong ntar ya. Gue nggak perlu bensin, pakai air aja nyala. Headline selanjutnya. Ikan mutant hasil radiasi nuklir ditemukan di perairan Jepang. Seorang nelayan di berita Jepang mulu nih. Disponsori oleh Japan Tour and Travel. Ya. Gede banget. Orangnya? Ikannya. Oh, ikannya. Seorang nelayan di Jepang, Hirasaka Hiroshi, menangkap seekor ikan raksasa. Di mana sejumlah orang menilainya merupakan ikan mutant yang berevolusi akibat bencana radiasi nuklir reaktor Fukushima. Ih, serem banget ya. Sekilas ikan itu nampak seperti ikan blood mutant, namun sebenarnya ikan itu berjenis wolfish. Ikan serigala. Wolfish biasanya dapat tumbuh hingga 4 kaki. 4 feet. Namun ikan wolfish tangkapan Hiroshi memiliki panjang hingga 6 kaki. 6 feet. Kan gua translate bro, ya kan? Kenapa? Iya, Tapi gede banget ya. Gede banget. Tapi di rumah gua banyak ikan kayak gitu. Berarti di rumah lo banyak radiasi nuklir. Lo enggak, gua nangkap dari lautan. Perairan laut gitu ya. Kalau bisa ngegedein, itu ikan biasanya 4 kaki, itu 6 kaki. Itu lo aja lo gedein tuh.
Apanya? Ikan di rumah. Ini berita terakhir nih. Ya. Headline terakhir. Ada sebuah kejadian tidak menyenangkan. Stop. Ini kejadian tidak menyenangkan. Bener. Sangat tidak menyenangkan. Seorang ibu hamil dipukul karena salah duduk di kereta. Wah. Di Korsel, Korea Selatan, seorang ibu yang tengah hamil. Cantik lagi ibunya tuh. Itu contoh doang itu gambar doang itu. Gue pikir dia. Kan Korea Selatan. Iya, gue pikir ini orangnya kan fotonya ini. Ini ngambil dari Getty Image. Oh iya. Jadi dia lagi hamil 10 minggu. Dia menjadi korban pemukulan setelah ia menempati tempat duduk yang disediakan untuk orang paruh baya. Seorang pria diyakini bernama Jang, berusia 66 tahun. Memukulnya di bagian bahu setelah ibu hamil itu menolak memberikan tempat duduknya. Wah, ini orang lahir dari batu kah jangan-jangan. Tenang. Sebel saya. Tenang. Saya juga sebel, tapi kita harus menyikapinya dengan bijak. Gitu. Dan kekerasan itu tidak hanya terhenti di dalam kereta saja. Ketika Jang dan ibu tersebut turun dari kereta di stasiun Suyu, Jang kembali memukul di bagian perut. Dan setelah insiden ini, ibu hamil tersebut menghubungi polisi. Polisi datang ke tempat kejadian tapi tidak menahan Jang, melainkan menyuruhnya membayar biaya denda karena telah melakukan penyerangan. Hah? Akan tetapi Jang malah membantah tuduhan tersebut. Waduh. Insiden ini menjadi sorotan publik di Korea. Beberapa orang di sana mengatakan bahwa orang ini seperti ini harus dihukum. Betul. Pihak kepolisian setempat sedang melakukan Investigasi. Iya. Pihak kepolisian setempat sedang melakukan investigasi terkait kasus ini. Investigasi terkait kasus ini. Tapi ini sebuah insiden yang sangat kita sesalkan. Memalukan juga ya. Memalukan. Laki-laki mukul wanita hamil lagi. Hamil lagi. Pendapat gimana? Ya kan? Maksud saya, bagaimana pendapat wanita satu ini ya. Dengan insiden tersebut, langsung kita panggil ini dia, Sissy Priscillia. Good love can make it. Take my heart, but please don't break it. 'Cause love was made for me and you. Jangan duduk, Sissy. Ketemu teman lama. Yes. Ini tadi ada berita di Korea, lelaki umur 66 tahun. Mukul ibu hamil karena nggak dikasih tempat duduk di gue kereta. denger tuh gila juga ya, kenapa gak pukul balik sih? Tenang, Sissy, tenang. Oke. Nggak usah pakai emosi. Semua bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya kan? Enggak, gue dengernya tuh sebel. Karena maksudnya, tenang, Sissy, oke. tenang. Dia tenang. Kelihatan dari nadanya tuh dia emosi. Oke. 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 Tahan dulu, udah. Oke. Oke, tenang, udah. Gak Iya, bisa, gue tarik gak bisa tenang nafas. nih. Lo makin lo gituin, gue gak tenang. Iya, oke. Gimana? Ya jadi kalau nggak tahu, gue sebel aja dengernya. Maksudnya kok tega banget. Tapi mungkin bapak itu nggak tahu kali si ibu ini Nggak hamil mungkin berapa. dong, kan? 10 minggu. Kan baru 10 minggu nggak kelihatan. Oh iya. Ngomong nggak ibunya kalau, woi gue lagi hamil gitu. Oh iya, benar juga. Gak ya. mungkin dia ngomong gitu kan orang Korea. Gak mungkin, woi gue lagi hamil. Oh, iya. Ya enggak ada. Itu ceritanya di Korea doang. Bahasa Korea. Nah, ini ya, kondisikan di Indonesia gitu loh. Tahu tuh. Gitu Cina. Tapi benar ya, mungkin 10 minggu belum kelihatan. Jadi kalau tahu juga, tapi tetap aja mukul cewek kan salah sih. Iya memang salah, makanya harusnya nggak antar gue salah. Tapi transportasi kita kalau ngomongin Indonesia udah ada belum sih untuk khusus ibu hamil? Kereta kan sekarang udah ada yang untuk komuter lain untuk cewek perempuan-perempuan aja. Khusus, tapi itu pun nggak maksimal karena kalau menurut gue kemarin soalnya gue pas mau nonton Bon Jovi, gue naik kereta. Oh iya? Iya. Gue naik kereta. Ngapain lo sore-sore macet-macetan sebentar lo mau nonton konser. Transportasi kita juga nggak maksimal karena terutama yang buat perempuan harusnya sih dibatasin masuk sekian. Jadi nggak terlalu padat-padat juga. Karena kalau ada orang hamil. Kondisinya kereta gimana? Kemarin asik. Sepi. Nyaman lah, pas lah, nggak sepi-sepi amat. Tapi Kalau waktu sepi lo juga hamil ngeri. sih pernah nggak mengalami baik yang pertama Maika maupun Kairo mengalami hal yang tidak menyenangkan mungkin dari orang yang nggak menghargai ibu hamil? Banyak banget. Jadi kalau menurut Seperti? Kalau menurut gue orang-orang di sini mungkin gini ya, belum terlalu mengerti tentang prioritas kayak masuk lift atau ngantri atau gimana yang harus didahulukan adalah yang bawa perut, maksudnya yang hamil atau bawa stroller. Gitu kadang-kadang gue sebel juga gitu kalau misalnya gue udah capek nih gitu lagi hamil tuh salah juga sih bawa Maika gitu di stroller gitu. Orang tuh ngantri begitu mau masuk lift nggak diduluin tapi masuk Gerabak-gerubuk aja udah gitu. Sementara harusnya kan kita nunggu yang dari dalam keluar dulu kan. Ini itu juga enggak. Jadi setelah kalau gue nunggu yang keluar dulu baru gue masuk, tapi gue mau masuk udah diduluin sama orang-orang itu, jadi yang kayak ya udah deh. Nggak berarti Sissy juga termasuk orang yang mengalami hal serupa walaupun tidak dipukul gitu ya, bukan tidak mengalami kekerasan tapi tidak diprioritaskan atau hal-hal seperti ini. Setelah ini kita akan rekonstruksi gimana Sissy bisa hamil ya. Nggak usah. Oke, baik. Jangan kemana, tetap di Tonight Show. L is for the Ya,
Itulah dia, ya. Rambut saya kayak burung belekok bener ya.